ya sekarang. Shalom, kita akan bahas hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dalam kehidupan, setiap orang pasti mengalami pasang surut, termaksud masa-masa sulit yang bisa menguras emosi dan kekuatan. Namun, firman Tuhan dalam Amsal 17 berkata, memberikan sebuah prinsip yang sederhana namun sangat dalam. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Ayat ini menegaskan bahwa sukacita bukan hanya memperkuat jiwa, tetapi juga memberikan pengaruh positif bagi kesehatan tubuh. Hati yang penuh sukacita dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi tantangan dan penderitaan. Mengapa hati yang gembira itu penting? Karena sukacita adalah sumber kekuatan. Seperti dalam Nehemia berkata, sukacita Tuhan adalah kekuatanmu. Sukacita yang datang dari Tuhan memberikan kekuatan untuk bertahan dalam kesulitan. Ketika hati dipenuhi dengan rasa syukur dan sukacita, tubuh pun menjadi lebih sehat, pikiran lebih jernih, dan semangat hidup meningkat. Sukacita menjaga kesehatan roh dan tubuh. Penelitian pun menunjukkan bahwa perasaan bahagia dan sukacita bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Hal ini sejalan dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan sukacita juga memperkuat iman. Dalam 1 Tesalonika berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sukacita membantu kita untuk tetap teguh dalam doa dan pengharapan. Ketika kita bersukacita di dalam Tuhan, kita sedang mempercayakan hidup kepadanya. Percaya bahwa Ia memegang kendali atas segala sesuatu. Bagaimana mendapatkan hati yang gembira? Yang pertama, mendekat dengan Tuhan. Seperti dalam Mazmur 16 berkata, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Kunci utama untuk memiliki hati yang gembira adalah dengan tinggal dekat dengan Tuhan. Sukacita sejati tidak datang dari harta, jabatan, atau keadaan duniawi, melainkan dari hadirat Tuhan dalam hidup kita. Saat kita berdoa, memuji, dan merenungkan firman Tuhan, kita akan merasakan damai dan sukacita yang melampaui akal. Yang kedua, bersyukur dalam segala hal. Dalam 1 Timotius berkata, segala sesuatu yang dijadikan Allah itu baik adanya, dan tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Mengucap syukur dalam segala hal bukan berarti kita harus bahagia dengan setiap masalah, tetapi kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bersyukur membantu kita melihat berkat-berkat Tuhan yang seringkali terlewatkan. Lalu yang ketiga, berbagi dengan sesama. Seperti dalam Kisah Para Rasul berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Berbagi kepada orang lain, baik dalam bentuk waktu, tenaga, maupun materi, dapat melahirkan sukacita yang tulus di dalam hati. Ketika kita membantu orang lain, kita tidak hanya memberkati mereka, tetapi juga memperluas sukacita dalam diri kita. Lalu yang keempat, mengisi pikiran dengan hal yang positif. Dalam Filipi berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang kita pikirkan sangat mempengaruhi suasana hati. Mengisi pikiran dengan firman Tuhan, musik rohani, dan memikirkan hal-hal yang positif akan membuat hati lebih ringan dan penuh dengan sukacita. Lalu apa dampak dari hati yang gembira? Untuk diri sendiri akan meningkatkan kesehatan. Hati yang gembira membantu tubuh lebih sehat, meningkatkan imunitas, dan mempercepat proses pemulihan dari penyakit. Memberikan ketenangan.
Sukacita dari Tuhan mendatangkan damai sejahtera yang tidak tergantung pada situasi dunia. Dalam Amsal 22 berkata, orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya kepada orang miskin. Lalu untuk orang lain apa dampaknya? Menyebarkan energi positif, hati yang gembira akan memancarkan sikap positif yang dapat memotivasi dan memberkati orang di sekitar kita. Menjadi teladan sukacita yang sejati mencerminkan kehadiran Tuhan dalam hidup seseorang dan bisa menjadi kesaksian yang kuat bagi orang lain. Seperti dalam Matius 6 berkata, karena itu janganlah kamu khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Ketika kita tidak khawatir, kita memancarkan damai yang membuat orang lain merasakan ketenangan tersebut. Mari kita berusaha untuk menjaga hati kita tetap dipenuhi dengan sukacita, bukan karena keadaan yang nyaman, tetapi karena pengharapan yang teguh di dalam Kristus. Saat kita menjaga hubungan dengan Tuhan, bersyukur dalam segala hal, dan berbagi dengan sesama, sukacita sejati akan memenuhi hati kita. Dalam Matius 6 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dengan menempatkan Tuhan di atas segalanya, kita akan mengalami sukacita yang sejati. Sekarang marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, ajarilah kami untuk selalu bersukacita dalam Engkau, meskipun tantangan datang. Penuhilah hati kami dengan damai sejahtera dan rasa syukur. Bantulah kami untuk selalu bersikap positif, berbagi dengan sesama, dan tetap teguh dalam pengharapan. Jadikanlah hidup kami sebagai kesaksian tentang kasih dan sukacita-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Thank you for watching. God bless you.